Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama saya Kang Jadi dan JMC Jami Media Center dalam Jaga Jami Ngobrol Asik, Jami Ngobrol Bahagia. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang pemerhati dunia masjid, mentor Quranic Insight for Entrepreneur, dan pengasuh Majelis Mahatullah Bandung. Kita sapa dulu. Makan minum di Purwakarta. Waduh. Assalamualaikum Ustadz Reddy Saputra. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih sekali ini Ya. sudah berkenan hadir. Yang kelihatannya jadwalnya safari di... Ya mohon maaf nih, tadi di Klaten rada manjang lagi. Oh gitu ya. Jadi diculik sana sini kelihatannya gitu ya. Saya inisiatif aja ada Oke. pengen datang. Ya ini nanti kita ngobrol asik tentang ya Boleh. Mungkin ke masjidan. Boleh. Bagaimana peran-peran masjid dalam Boleh. memakmurkan Ya. jamaah dan seterusnya. Boleh, silakan. Mungkin prolog dulu nih. Ya, Saya manggilnya Kang Randy aja ya. ya Kang Reddy Ya, aja. saya Kang Jadi, Kang Randy biar Ya. lebih inilah. Kalau Kang Randy ini lahir di mana Kang Randy? Saya Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur ya. Besar di Bandung, Jakarta. Besar di Balikpapan tuh lahir sampai SMA. Hmm. Lalu kemudian 18 tahun kuliah di ITB 2004 di Bandung. Oh, Habis itu nggak iya. balik lagi ya di Bandung, Jabodetabek itu beraktivitasnya, cuma sekarang ya sampai sekarang stay di Bandung. Karena kemarin saya lihat di YouTube-nya Kang Randy, itu mengelola Masjid Suciati yang di Jogja. Oh itu Ah, salah itu- satu platform karir aja, nggak Oh, lama, cuma 3 gitu bulan ya. di 2019 gitu. Oh, oke. Malah yang lebih lama tuh sama istri Kak Nirwana tuh berkabok Balai Saji. Oh, oke. Nah, Kang Randy, Ya, boleh kira-kira untuk kami-kami ini Iya. yang pemerhati atau aktivis dakwah ya di masjid aktivis itu ya. masjid. Kalau kita melihat fungsi dan Hmm. peran masjid, kalau kita baca sejarah mulai dari zamannya Rasul sampai sekarang, ini kira-kira seperti apa ya? Apakah ada perbedaan atau bahkan penurunan atau kenaikan ini? Ya harus jujur ya bahasanya fungsi masjid ini banyak tereliminasi. Tereliminasi. Jadi kalau misalnya di zaman Nabi Muhammad SAW masjid itu ya digunakan untuk fungsi ibadah sujud kepada Allah, lalu kemudian fungsi pendidikan, ya, fungsi sosial, kemudian betul-betul memperhatikan jamaah. Ya sekarang relatif hanya untuk sholat saja kan. Oh, yang Ubudiyah aja Ya, berarti ya. kita nggak usah loncat ke fungsi ekonomi deh, ke fungsi sederhananya dari subuh sampai zuhur, boleh nggak masjid Iya. digunakan untuk tempat belajar anak-anak, misalnya kawan-kawan yang bergerak bikin SD atau SMP. Saya kira kesulitan juga. Padahal itu Teman-teman kosong ya pondok. saat itu ya. Padahal kosong dan memang sunnahnya Nabi Muhammad SAW taklimnya ya di situ, mendidik umatnya di situ, taklim itu. Jadi fungsi pendidikannya itu di situ. Dan kalau kita lihat nanti Kutab wal Madrasah sebagai struktur sekolah bagi generasi kaum muslimin, itu originnya di masjid. Oh, Bukan masjid bikin itu ya. gedung-gedung sendiri. Kalau nggak cukup, baru Baru mereka keluar. bikin madrasah-madrasah di sekitaran masjid. Jadi pertamanya masjid. Oke. Jadi dari titik itu saja sudah banyak tereliminasi. Gitu. Kalau misalnya dari sisi pendidikannya, Iya. dari pendidikan. Kalau di zaman Rasul sendiri, selain pendidikan yang sering dikatakanlah menjadi pusatnya itu apa aja nih? Ya sebetulnya nanti lebih kencangnya lagi di zaman Umar bin Khattab, tapi Umar di bin zaman Khattab. Nabi sudah ada embrionya lah, itu namanya Baitul Mal. Oke, Jadi Nabi Baitul Muhammad Mal. SAW itu kan dalam periwayatan melakukan penghimpunan. Kita mau perang Tabuk, siapa yang mau kemudian kaum muslimin mau ke Tabuk, siapa kemudian mau bersedekah walaupun dengan sebiji kurma, itu namanya penghimpunan. Jadi kalau ditanya antum tuh malu dengan fundraising atau misalnya setengah hati dengan fundraising, berarti antum malu sama aktivitas Nabi Muhammad SAW. Oh, sudah Karena ada Nabi itu. Muhammad SAW fundraising. Nah, jadi Baitul Mal itu intinya seperti konsep pompa air. Ya, jadi ngejedot sumber air dari tempat yang berlebih didistribusikan ke tempat yang kering.
Begitu juga Baitul Mal. Baitul Mal tuh menyedot energi lebih dari kaum muslimin yang berlebih. Ya seperti Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, dia kan sekali ke Baitul Mal itu sedekahnya ke umat Islam itu bisa ribuan dinar, ratus ribu dirham. Nah dari situ baru kemudian didistribusi jadi pelayanan kepada umat. Makanya kenapa yang menyebabkan ekosistem kaum muslimin itu lebih solid, ya, lebih solid, lebih tumbuh daripada misalnya Romawi yang kemudian kalah dalam perang-perang melawan kaum muslimin misalnya, karena di sana terjadi ketidakadilan, ya, tarikan upeti, tarikan paksa dari kerajaan-kerajaan Romawi. Sementara kaum muslimin itu menerapkan berkeadilan sosial kalau disebut sekarang, ya, bahwa yang nggak mampu kemudian disupport, tapi tidak ditarik paksa. Itu hebatnya Islam. Jadi Islam itu berbeda, menarik tarikannya tidak paksa. Yang paksa itu cuma zakat sebetulnya, tapi zakat pun tuh ada syarat nasab, ada syarat nisab, ya. Nisabnya tertentu, bukan nasab. Nisabnya tertentu ada syarat ukuran. Ukurannya misalnya yang punya 20 dinar atau sekitar 85 gram emas, baru kemudian itu ditarik gitu loh. Nggak, zakatnya 2,5% zakat mal, tapi selebihnya enggak. Ya. Jadi kaum muslimin tuh didorongnya ke dermawanan. Alhamdulillah. Maaf ini. Kayaknya ada bunyi HP enggak deh? Enggak. Ya kalau dari sisi jadi penggalangan lah ya, penghimpunan gitu. Kalau dari sisi katakanlah pemberdayaan sendiri, kalau zaman sekarang kan bicaranya pada pemberdayaan gitu. Ya. Apakah sudah ada contoh dari dulu itu? Ada. Jadi waktu ayat awal juz 4 itu turun, ya, surah Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu mendapatkan kebaikan kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Umar bin Khattab berlari kepada Nabi Muhammad SAW lalu kemudian mengatakan, aku punya lahan di Khaybar ya Rasulullah, ini adalah lahan kurma yang terbaik yang aku punya. Aku menginfakkan. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Mulai hari ini tahan pokoknya, kamu jangan perjualbelikan, kamu jangan serahkan lahan kurma, pokoknya tahan pokoknya. Mulai hari ini lahan kurmamu tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, intinya wakaf, sedekahkan hasilnya. Nah, lahan kurma ini kan sesuatu yang produktif. Ya, lahan kurma ini kan sesuatu yang produktif yang kemudian dia di kebun yang kemudian itu perkebunan lah, diproduktifkan. Sedekahkan hasilnya. Nah, hasilnya itu untuk mensupport operasi kaum muslimin, gitu. Operasi kerja dakwah kaum muslimin. Nanti ini di dinasti Ayyubiyah, ya. Ayyubiyah itu sekitar beberapa puluh tahun sebelum Salahuddin Ayyubi nanti berhasil menaklukkan Palestina kembali ke tangan umat Islam. Ayyubiyah itu, Salahuddin Al-Ayyubi itu membangun madrasah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Oh begitu ya? Dari mana operasionalnya? Dari kebun-kebun yang diwakafkan. Nah, itu pemberdayaan tuh terjadi di situ. Ya, jadi dan bagaimanapun ya, ini harus difahami juga, itu kan kebun jauh dari masjid, ya semuanya itu terorganisir di masjid. Nabi itu kan yang memimpin di masjid, mimpin sholat di masjid, ngajak ngobrol sahabat juga di masjid. Jadi masjid itu betul-betul pusat pergulatan ide, pusat pertemuan kaum muslimin, ya kayak center lah. Makanya sebetulnya ini bukan mengkritisi ya. Sebetulnya masjid kota yang gede itu nggak usah disebut Islamic Center. Ya masjid itu ya Center of Islamic Activity, nggak usah disebut-sebut Islamic Center. Cuma ya? it's okay lah. Itu kan kita nggak usah mengkritisi yang udah bagus jalan. Tapi anyway ya masjid itu ya activity center gitu loh. Beraktivitasnya di situ. Itu sih yang saya lihat itu tereliminasi, sehingga saya tambahin dikit. Eliminasi fungsi masjid ini membuat kita hari ini nggak efisien. Satu hal kita bangun masjid bermiliar-miliar cuma kita pakai 5 kali sehari. Di sisi lain kita harus bangun lagi gedung, ya kan? Akhirnya kita harus fundraising lagi, kita harus bangun lagi. Jadi tumpang tindih gitu loh programnya. Kalau dulu tuh efisien banget. Di masjid itu semuanya bisa dilakukan. Dan bahkan yang kita tuh harus mencontoh sebetulnya. Kalau sekarang kan pusat aktivitas pasar itu kan pasti komersil, dimiliki sama perusahaan atau dimiliki sama manajemen pasar, kita datang sewa.
dalam kaidah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW nggak boleh begitu. Jadi tanah itu diwakafkan oleh Nabi, siapapun boleh berjualan di atasnya. Pokoknya datang duluan, Gratis. buka datang gratis, nggak boleh ada tarikan, nggak boleh ada retribusi. Oh, gitu. Itu namanya accessibility pasar. Jadi mengakses pasar, makanya di atas pasar itu dilarang dibangun bangunan. Pokoknya ngampar gitu aja. Ini kan ada ya sekarang ya di Berarti alun-alun tidak ada budaya ini. kepemilikan gitu. Nggak ada. Kepemilikannya kepemilikan umat. Nggak, pemilikannya wakaf. Siapa Jadi aja boleh untuk situ. siapa aja boleh masuk, lalu kemudian bergelar dagangan, ya pokoknya berbagi aja. Dalam Islam, pasar harus boleh diakses oleh setiap umat Islam. Jadi pasar itu tidak boleh terbatas untuk yang kaya saja. Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa jualan di sini, itu nggak boleh sebetulnya. Dan ini kan terjadi di alun-alun ya. Kalau mas sekarang ya, kalau di Bandung tuh masih ada alun-alun, kamu pokoknya datang aja, ya kamu duluan di situ jualan gitu. Oh, jadi siapa yang datang duluan dia boleh menempati gitu. Ya, walaupun Jadi tidak kan boleh kalau mengkapling. ya walaupun kan sekarang itu ada uang preman namanya dia sekarang ya. Kalau dulu di Nabi nggak ada. Nah, itu salah satu spirit ya, karena di sini saya lihat apa Jami ya, Masjid Jami Jatisari, BSB ini kan lapangannya luas ya, harusnya men-trigger yang begitu-begitu gitu. Nah, kenapa terjadi perbedaan yang sangat signifikan ya dari fungsi yang dulu ke sekarang ini? Apa nih yang menyebabkan dulu bisa seperti itu, sekarang kok sulit ya? Atau bahkan fenomena ini belum kita lihat sampai sekarang gitu. Salah satunya yang salah satu riset, tapi ini bisa benar bisa enggak ya, karena penjajahan. Oh, Karena gini, waktu masjid itu dibangun, kalau kita lihat mau itu Pontianak, Kudus, Bandung sekalipun, atau kota-kota tua di Pulau Jawa, itu selalu begini, masjidnya dibangun oleh para sunan, para wali atau para raja. betul. Dari masjid lahirlah istana atau kerajaan. Lalu dari lahir istana kerajaan ini, karena kemudian masyarakat bolak-balik ke masjid, lahirlah alun-alun. Alun-alun, betul. Tempat pertemuan dan tempat raja mengumumkan hal-hal kepada masyarakat. Kan dulu nggak ada sosmed. Ya, Kita harus kumpulin orang di alun-alun, lalu raja bertitah. Dan berikutnya karena masyarakat sudah terkumpul, lahirlah pasar, 4 ekosistem. Ekosistem langsung 4 entity. Jadi yang pertama masjidnya, lalu kemudian istananya, memerintah juga di sekitar situ, lalu kemudian alun-alun dan pasar. Di Bandung begitu, masjid Raya Bandung, alun-alun di depannya, wali kota sama pasar baru kan. Di situ. Jadi, nah begitu datang kolonialisme, dia kan ingin mencerabut ini semua. Jangan sampai ekonomi berkemasjidan atau berkeislaman. Sederhananya gini, jangan sampai ekonomi itu sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Ini kan ekonomi ini sumber daya kan. Kalau dekat-dekat sama masjid, sumber dayanya lari ke kebaikan. Ini dipisah. Jangan sampai kemudian pemerintah bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi lepas aja. Jadi sekularisme. Nanti lebih panjang lagi nih, jangan sampai kemudian sekolah mepet sama masjid. Kan sekarang begitu. Masjid-masjid, sekolah-sekolah. Masjid malah ngomong, saya SD Anu punya masjid. Saya SD Anu berfasilitas masjid. Harusnya kan kami masjid punya SD. Kayak gini nih Jatisari. Kami Masjid Jami Jatisari, BSB, punya rumah sakit, punya SD. Harusnya begitu. Punya lapangan voli, punya sport center, punya pasar. Harusnya begitu. Harusnya begitu Masjid Jami Jatisari itu. Nah, itu baru Masjid Nabi. Nah, hadirnya VOC ya dengan berbagai entitinya, Verenigde Oost-Indisch Company ya, penjajah Belanda, lalu nanti disambung sama pemerintah Hindia Belanda. Ini mencerabut itu semua. Nah, maka ingatan kita itu adalah ingatan settingan penjajah itu tadi, bahwa masjid ini tempat sholat saja. Kan, dan menurut saya itu juga nggak bisa disalahin juga, karena gini, agar kemudian kaum muslimin saat itu tetap bisa eksis, maka kan tawar-menawar sama penjajah. Dalam pelajaran sejarah yang saya pahami, tawar-menawar itu adalah dipersilahkannya kita untuk beraktivitas ritual tanpa mengganggu ekosistem politik pemerintah Hindia Belanda, supaya nggak habis semua. Jadi kita harus juga memahami bahwa terjadi pemisahan-pemisahan begini, itu juga ijtihad para ulama-ulama kita bisa jadi dahulu kala, agar kemudian tetap eksis, bisa meneruskan ibadah gitu ya. Dakwah ini, ibadah, ritual gitu. Nah, tugas kita sekarang kan penjajah itu nggak ada. Betul. Ya, hatta presiden pun misalnya Pak Jokowi, lalu kemudian jajaran kabinetnya itu nggak akan ngelarang masjid memberdayakan umat. Bahkan pemerintah punya DMI, Dewan Masjid Indonesia, dipimpin Pak Yusuf Kala. Saya rasa sekarang udah nggak ada hambatan. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ekosistem ini untuk kemudian menyatu integral dengan masjid.
Nah, kalau di Masjid Jami ini, Kang Randy, Ya. ini kan kita punya semacam tagline adalah terbuka, melayani, dan membangun kebersamaan. Ya, Masya Allah. Iya. Ya. Nah, melihat situasi, kita sudah berjalan nih UMKM, yang salah satu lini usahanya UMKM. Di belakang nanti kita bisa lihat lah Iya. contoh-contohnya gitu. Nah, kalau yang contoh-contoh sekarang yang Kang Randy amati gitu, kalau saya melihat kan masih tataran yang mikro gitu ya, yang sangat usahanya itu mikro yang kecil gitu. Nah, kira-kira untuk masjid ini akan mengambil peran seperti apa? Ya, jadi begini. Yang pertama, kita harus menghargai setiap progres walaupun itu sekecil apapun. Ya. Masjid bikin food court, good. Ya, masjid misalnya bangun BUMM, Ya. badan usaha milik masjid dari aset wakaf, ya, dana infak produktif. It's good, it's very good. Cuma nanti mungkin tinggal dibagi-bagi sebetulnya. Kalau jamaah sudah bisa melaksanakan itu, ya masjid nggak usah ikutan melaksanakan. Kita bagi-bagi porsi dengan bisnis jamaah yang ada. Tapi anyway, setelah kemudian kita lakukan hal-hal ini, sebetulnya yang paling bisa dilakukan masjid itu sinergi. Saya ambil logika begini. Masjid itu kan mengumpulkan manusia. Ya. Kita kumpulkan manusia 5 kali sehari. Kita himpun manusia itu di masjid. Logika antropologi sederhana, ya logika ilmu manusia sederhana lah ya dalam hubungan antar manusia sosiologi. Kalau orang itu berkumpul kan harusnya berkomunikasi. Ya. Ya kan harusnya bersinergi kan. Ya. Maka yang paling penting dalam umat itu adalah sinerginya. Saya dulu bikin Serikat Saudagar Nusantara ya sebagai platform bertemunya banyak pengusaha muslim. Lalu kemudian hari ini tuh saya jualan kering teri tempe kacang. Saya jualan makanan olahan dari Bandung rumah bikin ya di toples gitu. Lalu kemudian kita tuh susah mendapatkan kualitas teri terbaik. Alhamdulillah saya punya jejaring di Tuban, akhirnya beliau dapat suplai terbaik. Kita udah coba walaupun baru kecil sekian kilogram tapi cocok dan akhirnya kita pakai itu. Kualitas terinya ekspor Kanada bagus dan ini tuh terjadi karena sinergi kan. Karena tahu kan, oh siapa yang kira-kira bisa suplai teri. Saya di Bandung, beliau di Jawa Timur pantai utara Sumber Jawa informasi loh. gitu ya. Iya, jadi harusnya masjid mendorong ini klaster kecil-kecil di setiap wilayah. Maaf, di setiap titik masjid yang nantinya misalnya kayak nanti malam kita kumpul banyak masjid yang harusnya itu kemudian bisa disatukan informasi itu. Kan kelemahan kaum muslimin sekarang terutama pengusaha muslim ini kan akses informasi dan akses sumber daya. Siapa sih yang bisa kayak misalnya pengusaha muslim sekarang yang ngitung faktur pengeluaran, ngitung faktur masukan lalu kemudian menghadapi regulasi pajak yang sedikit berubah-berubah. Ini kan siapa sih konsultan pajak yang bisa melayani kami? Ya, itu aja nggak ada jawabannya loh beberapa teman-teman pengusaha muslim. Nah harusnya komunitas pengusaha muslim ini punya bank data gitu loh. Mau suplai apa, mau bahan baku apa, mau kanal distribusi kayak apa, dia bisa ngejar. Thank you. Ya kalau seperti itu kira-kira sebagai seorang katakanlah pengurus masjid ya, dengan melihat masing-masing titik masjidnya, apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama mau nggak mau takmir masjid harus secara gradual menjalankan semua fungsi. Pertama dia udah lakukan fungsi ibadah, sholat 5 waktu, good. Lalu yang kedua mereka harus berpikir segera dengan melakukan fungsi pendidikan. Kenapa sih? Karena ngumpulin orang kan nggak cuma dengan sholat kan. Kenapa orang jadi nggak sholat? Karena nggak terdidik. Maka perlu ada fungsi pendidikan, fungsi taklim pada masyarakat. Langsung harus lompat ke fungsi sosial. Jadi Baitullah, ya. Lalu kemudian Baitul Quran, ya. Jadi Baitullah sujudnya, Baitul Quran pendidikannya, Baitul Mal sosialnya, himpun zakat, infak, sedekah. Nah begitu pengusaha muslim jelas bahwa memang masjidnya menggratiskan sekolah, masjidnya bagi beras gratis, masjidnya bagi sayur gratis, masjid jami kemudian punya aktivitas sosial, maka agnia itu terhimpun, baru setelah itu baru Baitul Muamalah. Maka agar kemudian aktivitas dakwah jami ini bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih punya energi lagi, maka Anda harus lebih kaya kan gitu. Anda harus lebih tumbuh. Oke, mari masjid bantu. Maka bikin Ikatan Saudagar Masjid Jami Jatisari. Bikin ISM-nya Ikatan Saudagar Muslim. Ya, Ikatan Saudagar Masjid, apa itu? ISM. Ya udah kita deklarasi nih ya, Ikatan Saudagar Masjid, Ikatan Saudagar Masjid itu kita bikin ikatannya setiap masjid. Ikatan Saudagar Masjid Jami Jatisari, Ikatan Saudagar Masjid Ar-Rahman, Ikatan Saudagar Masjid Al-Amin.
Jadi dibuat ISM itu sebagai platform mereka berkumpul. Nah, pengurus masjid melayani, panggil coach yang bagus, panggil ahli manajemen yang bagus untuk mengupgrading bisnis mereka, panggil ahli keuangan yang ngerti pajak, ajarin mereka perpajakan, ya, legal di negara ini seperti apa, gitu, kasih pelayanan, ya. Baru kemudian semua fungsi itu setidaknya 4 tadi bisa jalan dengan baik. Saya rasa demikian. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita mendapati dalam struktur kepengurusan itu kan heterogen ya, baik mindsetnya, cara berpikir. Ini menyatukan ini yang perlu effort yang luar biasa. Iya, makanya begini, untuk masjid warga, ya, yang kemudian ini banyak kepala, banyak orang tuh nggak boleh semua pengurus, bahkan misalnya semua jamaah tuh diajak ngomong, nggak akan beres. Maka masjid harus segera membangun namanya dewan otoritatif. Saran saya bikin dewan syuro, misalnya mewakili berbagai elemen dan juga jangan lupa mewakili ilmu pengetahuan dan mewakili ilmu din. Ambil bagian dari masyarakat, RT RW duduk di situ. Ambil bagian dari anak muda duduk di situ. Ambil segmen dari ibu-ibu perwakilan duduk di situ. Ambil yang ulama ngerti fikih duduk. Ambil ulama sirah duduk. Ya, ulama yang kemudian mutaakhir yang ngerti juga keilmuan yang hari ini dia juga duduk. Ambil ahli manajemen duduk. Nah, duduk di situ Dewan Syuro 15 orang. Ya udah, disitulah pergulatan opininya. Jangan semua dia bicara yang nggak jelas bicara. Akhirnya cuma jadi vokalis saja kan. Akhirnya ribut. Ya kan, misalnya masjid ngasih makan, teriak nih orang. Oh, ngapain masjid ngasih makan? Oh, padahal Nabi menggantung tiang-tiang masjid dengan kurma, nyuruh Ansor. Kan berarti memang masjid. Jangan masjid dibuat tidur, padahal Masjid Nabawi itu ada tempat tidur untuk Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu yang nantinya setiap pagi belajar agama kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi pondok pesantren Cikal Bakal Pontren Mukim, santri Mukim itu dari Masjid Nabawi Ahlus Sufah itu. Oh, sekarang tiba-tiba masjid nggak boleh ada yang tidur di masjid, ini nabinya siapa kan gitu? Dikunci. Iya, maksudnya oke, mungkin tempat yang di depan nggak boleh ditidurin gitu kan, tapi kan Anda harus bikin tempat di mana umat itu kemudian bisa nginap di masjid. Sampai begitu loh Islam itu. Nah, ini harus jujur. Nah, gitu loh, kita harus jujur pada sejarah. Kita harus jujur pada teks fungsi-fungsi masjid itu. Kita harus jujur secara terbuka apa sih yang kemudian dijalankan oleh masjid di zaman Nabi itu untuk kemudian ini bisa jalan. Nah, ada semacam problematika. Ini saya udah masuk ke teknis nih. Iya. Teknis. Fungsi masjid tadi sebagai sosial, artinya penolong gitu ya. Yang kita tahu katakanlah seseorang jamaah diberikan ya tempat dan sebagainya. Kita tahu nih kalau namanya orang bisnis itu kan tidak segampang yang kita bayangkan. Saya kan sudah 5 tahun ini kan mengalami bisnis itu kan up down gitu. Nah, ketika masjid kan banyak orang yang melihat gitu kan, apakah ada semacam batasan-batasan yang kita berikan kepada jamaah, misalnya si A melakukan bisnis di tempat kita, gitu. Tetapi secara perkembangan mungkin kurang begitu. Nah, ini seperti apa langkah kita ini? Iya, sebetulnya kayak gini. Yang kita satu ingin menolong, satu ingin gitu. Kita mungkin berbicara tentang resiko ya. Iya. Makanya kan sebenarnya kalau yang paling aman dan memang tercontohkan itu adalah hanya digerakkan aset produktifnya. Maksudnya hanya digerakkan aset wakafnya. Misalnya gini, masjid punya ruko, ya udah kamu coba bisnis di ruko ini, atau misalnya kamu coba running di aset wakaf kamu. Jadi aset wakaf itu yang digerakkan. Sehingga kalau terjadi kerugian paling hanya kemudian lifetime aja. Berarti lifetime itu hanya tergunakan dan ternyata tidak menghasilkan, tapi mesti tidak mengalami kerugian. Itu dulu yang dipegang. Iya. Makanya saya tidak begitu setuju ketika misalnya dana zakat yang harusnya membantu langsung dan dikonsum untuk kebutuhan itu digunakan namanya zakat produktif untuk bisnis. Walaupun ada pandangan fikih beda-beda ya. Kalau mau ke situ akadkan infak produktif atau karuan hibah sekalian. Jadi dana hibah untuk coba-coba ada UMKM mau bisnis itu silakan. Selesai. Ya. Kalau rugi ya rugi, itu ada donaturnya. Jadi yang pertama seperti itu. Nah, berikutnya sebetulnya sih apakah ada batasan atau misalnya kita nggak nolong lagi ketika dia nggak perform. Nah, makanya
pemberdayaan itu nggak selalu tentang kita nyuruh mereka bisnis, Kang Mas. Iya. Misalnya gini ya, mereka bisnis punya produk, kita taruh di food court kita nggak laku. Bisa nggak sih ibu ini jadi tukang laundrynya rumah tafidz kita? Itu bagian pemberdayaan juga. Jadi udah deh nggak usah bisnis, bagian tukang cuci di rumah tafidz kita, bagian tukang masak di rumah tafidz kita, atau bisa nggak sih kita bikin dapur umat, dia masak di situ digaji per bulan. Saya pernah ngitung, kalau masjid itu fungsi-fungsinya jalan, Kang Mas, harusnya karyawannya 100. Oh gitu. Jami Jatisari nih kalau semuanya jalan fungsinya, ada sekolah, ada dapur umat, ada soal harusnya karyawannya 100. Dan itu profesional ya? Iya. Dengan gaji kira-kira rata-rata 3 juta, 2,5 sampai 3 juta, payroll-nya 300 juta. Segede Jatisari di tempat ekosistem gini, saya sekali memandang begini saja, harusnya ini bisa 1,5 miliar sebulan. Wow. Iya, 1,5 miliar lah Jatisari ini. Ya. Makanya jangan dari kenceleng Jumat aja pemasukannya. Nah, artinya masjid bisa melakukan pemberdayaan dengan membangun platform terbukanya lapangan pekerjaan. Ya kan guru-guru TPA ngajar, lalu kemudian diaktifasi sosial free, akhirnya guru TPA, para anak muda bisa punya ujroh, ya kan? Lalu kemudian sport center bisa punya ujroh. Kita buat ini bisa berujroh. Ibu-ibu tukang masak berujroh. 100 orang. Dengan masjid menghimpun 1,5 miliar saja, ikutin logika negara, atau nggak usah ngikutin logika negara operasional 20% lah. Akadkan sama masyarakat infak am misalnya. Ini infak am untuk operasional. Lalu kemudian menggaji SDM pelayanan masjid sampai 300 jutaan, 400 jutaan boleh. Karena gaji guru itu bukan operasional. Gaji guru itu masuk di realisasi pendidikan kepada generasi umat gitu. Nah jadi kita bicara pemberdayaan itu nggak melulu kita masjid bantuin mereka bikin bisnis. Fatal juga berpikir begitu. Karena kan nggak semua bisnis tuh bisa fit in. Betul. Ya. Bahkan kalau mau jujur, wakaf produktif di zaman daulah yang hebat-hebat itu selalu kebun komoditas. Oh. Lahan kurma, lahan zaitun, yang kamu pejem aja itu komoditas akan ada yang nyerap gitu loh. Kalau sekarang kita berpikir wakaf produktif itu adalah misalnya Thai tea, misalnya gitu kan, teh-tehan yang dekoratif gitu, makanan yang hias-hias begitu, itu bukan komoditas, itu ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif pasti punya lifetime. Pasti punya lifetime, dia bisa naik, bisa turun. Kalau mau ngikutin zaman daulah, produktif ya kalau sekarang mungkin harusnya lahan sawit. Karuan begitu gitu loh. Lahan sawit, wakaf produktif. Atau misalnya ada usaha memang yang udah jalan, misalnya pabrik air mineral seperti ini, nah itu diwakafkan sahamnya, itu lebih memungkinkan. Termasuk tadi ya yang disampaikan Kang Randy, kalau bisa bisnisnya masjid itu tidak bersinggungan dengan yang sudah dipunyai jamaah. Iya. Sebetulnya kalau saya boleh jujur itu kaidah gereja, teman saya ngomong begitu. Kalau kami di gereja kata dia, apa yang sudah dilakukan oleh gereja, apa yang sudah dilakukan oleh jemaat nggak dilakukan oleh gereja. Apa yang belum dilakukan oleh jemaat ya gereja lakukan. Contoh misalnya kayak Nabi Muhammad SAW. Saya bukan mencontohkan Nabi Muhammad itu mencontohkan gereja, jangan dipelintir ke situ. Tapi intinya gini. Nabi Muhammad SAW ketika mendorong lahirnya pasar, itu Nabi tidak mendorong outlet-outlet milik masjid. Jadi nggak ada. Apa yang nggak bisa dilakukan kaum muslimin? Menyediakan lahan pasarnya. Karena dulu pasar-pasar itu cuma pasar-pasar Yahudi aja, pasar Bani Ka'ab, gitu. Pasar-pasar Yahudi aja yang ada di Madinah. Maka Nabi menyiapkan lahan wakafnya itu. Ini lahan wakaf, ditancap sama Nabi 4 tiangnya, lalu kemudian dibangun naungannya. Kaum muslimin jualan di situ. Nah, menyediakan lahannya ini kan masjid yang bisa melakukan. Ya misalnya akuisisi tanah yang gede-gede misalnya. Kalau uang sendiri kan nggak kuat, harus pakai dana perbankan dan segala macam. Nah masjid bisa melakukan itu. Jadi misalnya tanah wakaf, misalnya di daerah Jawa Timur ada wakaf gitu kan. Lalu kemudian kaum muslimin yang mengaktifasi menanam hasil bumi di sana. Nanam apa kek. Nah nanamnya itu kaum muslimin. Tapi membeli yang aset yang besar-besar lahan untuk perkebunan bersama misalnya mungkin masjid jami gitu. Tapi anyway nggak ada larangan sih misalnya oh jadi masjid nggak boleh ya bikin outlet roti kalau jamaah punya outlet roti ya nggak gitu-gitu juga ya bebas aja sih sebetulnya ya nggak ada apa ya harus begini nggak ada. Cuma bagi saya kalau dia udah dilakukan oleh jamaah biarkan dilakukan oleh jamaah nanti bagaimana kemudian berkolaborasi dengan masjid wakaf saham. Jadi dari usaha-usaha saya 20% keuntungan saya store ke masjid itu lebih sehat.
Simbiosisnya. Kalau dari sisi kalian tadi misalnya ini berandai-andai nih. Misalnya kita punya satu tempat terbuka, kita jadikan pasar. Nah, pasar ini kan secara apa ya? Mekanisme atau pelaksanaannya kan ada tuh semacam kayak kaidah bahwa pasar ini adalah tempat seburuk-buruknya tempat gitu ya. Pernah kita dengar gitu ya. Lah ini peran dari masjid atau regulasi yang harus diterapkan seperti apa itu? Jadi gini, setiap hadis itu kan ada konteksnya. Ya. Jadi harus ngajinya juga harus lengkap juga. Misalnya kayak Nabi, wafatkan aku bersama kaum muslimin, bersama kaum miskin, hidupkan aku dalam kemiskinan. Itu juga ada doa-doa Nabi yang begitu kan, ada konteks Nabi menghibur masyarakat miskin. Satu, pasar adalah seburuk-buruknya tempat, itu artinya adalah agar kemudian kaum muslimin ini punya kesadaran untuk kemudian tidak berlama-lama dan tidak menjadikan pasar itu segala-galanya. Maka coba dilihat ya. Dalam peradaban pertumbuhan pemukiman kaum muslimin, masjid dulu dibangun, bukan pasar dulu. Yang sekarang itu malah berubah kan, kalau ada perumahan kan bikin rukonya dulu. Bikin CBD-nya, Central Business District, baru apartemen atau perumahan yang ngikutin. Jadi pasar di depan. Kalau dalam pemukiman Islam kan masjid di depan, tempat sujud di depan, baru yang lain ngikutin. Itu yang pertama. Nah, pasar seburuk-buruknya tempat itu adalah ya tidak berlama-lama. Makanya kalau kita lihat sahabat Nabi, itu kalau misalnya mereka di pasar, singkat banget. Pagi, dagang, sore, udah pulang. Betul-betul secukupnya aja. Jadi nggak berlama-lama. Dan dengan pasar seburuk-buruknya tempat, karena ketemu sama orang yang sangat banyak, orang sedang berjual beli, setiap orang berkerumun di situ, tidak menjadikan ini sebagai wahana tanda petik rekreasi. Kan sekarang malah jadi tempat jalan-jalan lihat-lihat. Jadi pasar itu dalam fitur kaum muslimin adalah memenuhi kebutuhan hidup. Kamu butuh apa, list 10 list, kamu masuk, kamu belanja, kamu balik. Sekarang jadi nongkrong di mall, kan apa bedanya? Kan mall itu kan pasar, kan marketplace. Mall itu kan marketplace. Wisata, jadi ada nongkrong, jadi ada wisata belanja, jadi ada wisata lihat-lihat. Nah, itu terjadi kerusakan sekarang. Jadi saya rasa nggak ada kaum muslimin ini nggak anti sama pergerakan ekonomi pasar, itu nggak anti. Cuma seburuk-buruknya pasar itu lebih pada adab sama bagaimana kita menempatkan pasar pada yang seharusnya. Nah, kalau begitu dari sisi katakanlah fungsi dari masjid itu, apakah perlu seorang takmir ataupun pengurus aktivis dakwah itu membuat branding masjid, citra masjid harus begini-begini misalnya gitu? Sebetulnya sih begitu semua fungsi harus dijalankan, nggak usah milih-milih ya. Tapi kemudian kita itu nggak bisa memungkiri memang ketika lokasi masjid, komposisi jamaah masjid membuat masjid itu khas. Betul. Misalnya masjid yang memang dekat dengan perkebunan, dia memang dekat area pertanian, mungkin bisa jadi khasnya wakaf produktif. Karena memang fungsinya di situ. Masjid yang memang dekat dengan dunia kampus, ya dia akan jadi masjid kampus, pusat pergolakan opini, kajian, karena dia adanya di kampus. Nah, bisa jadi masjid yang seperti Masjid Jami ini ada di perumahan, ada punya alun-alun, ada volinya, ya jadi masjid masyarakat. Jadi brandingnya tadi itu pas ya, terbuka, bersahabat dengan banyak pihak, ada anak-anak muda main volley, ada ya pokoknya ya masjid masyarakat gitu loh. Nah, itu juga feels-nya juga bisa kebangun ke situ gitu. Jadi tidak bermaksud untuk mengeliminir banyak fungsi, tapi terkadang ada beberapa kejadian yang membuat kita tuh tajam ke situ. Ada masjid yang menjalankan semua fungsinya, misalnya saya soroti Masjid Kurir Langit di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ini pengasuhnya Kiai Syahid Fisabilillah. Sekarang itu brandingnya adalah pondok modern. Jadi pondok modern Masjid Kurir Langit. Jadi bergerak malah ruhnya sekarang itu kepondokan gitu. Jadi masjid yang sangat kental fungsi pendidikannya. Nah, itu terbentuk dari alamiah dia berjalan gitu. Nah, mungkin Masjid Jami Jatisari ini setelah bergerak, tanda petik misalnya jadi masjid gaul masyarakat gitu ya. Jadi masjid nongkrong sama masyarakat, let it flow. Kalau memang itu diterima sama masyarakat, wah aku pokoknya kalau nongkrong, aku maunya ke Masjid Jami Jatisari aja. Terus pokoknya takmirnya gokil-gokil lah, misalnya kayak gitu ya. Itu dia. It's okay aja gitu. Saya kira kalau ternyata sense-nya dapatnya begitu, brandnya begitu, ya masyarakat terus oke, maklum. Saya kira gitu. Nah, kalau dari sisi jamaah sendiri, mungkin Kang Randy
punya pengalaman yang bisa di-sharing ke kita-kita ini. Iya. Bagaimana menumbuhkan minat jamaah itu tinggi untuk datang ke masjid. Ya. Kalau tadi misalnya nih secara branding kan, oh kalau saya mau ke Masjid Jami karena feel saya cocok karena saya suka nongkrong dan sebagainya. Seperti itu. Kira-kira ada tip? Ya, yang pertama kita harus kembali pada asasiat dasar bahwa masjid tempat ibadah. Jadi kalau menurut saya ini juga syiar pada masjid-masjid ya. Banyak masjid yang tidak memperhatikan misalnya kualitas bacaan imam. Itu dulu udah diberesin. Jadi imam yang nyaman, sholat yang nyaman gitu ya, sejuk ya, flow udaranya baik, sound system, kenikmatan untuk menikmati sholat itu dulu diberesin. Satu. Yang kedua, membangun program taklim yang berkesesuaian dengan jamaah. Hati-hati, ini jamaah ini butuhnya apa sih? Dia butuh topik-topik seperti apa? Jadi jangan sampai gini loh, kebanyakan takmir kan orang canggih-canggih terus misalnya merancang topik tuh yang berat-berat gitu loh. Begitu dideliver kepada jamaah ada gap gitu kan. Oh, kami mau mulazamah duratun nasihin atau kami mau mulazamah bulughul maram gini-gini. Sementara sebetulnya dari segi akidah jamaah atau misalnya tazkiyatun nafsnya misalnya belum beres, ini juga kerepotan. Jadi menyediakan program yang fit to market. Ya, cuma mengidentifikasi itu yang Ya tanya dong, tanya. Makanya perlunya pendataan jamaah dan survei adalah seperti itu. Gimana kamu mau survei kalau kamu nggak punya database ya? Gimana mau survei kalau misalnya nggak punya toolsnya? Kalau saya sih banyak, kalau saya dampingi masjid bikin kanal WA jamaah, kanal WhatsApp ya, kanal WhatsApp. Jadi jamaah dikumpulkan di kanal komunitas WhatsApp, masukin aja Google Form, isi Google Form ini, klik. Nah itu. Nah kita gitu, itu suka kalah sama bisnis. Bisnis kan melakukan itu. survei gitu ya. We call it market insight. Bisnis kan melakukan namanya market research, ya. Jadi dia meresearch marketnya ini suka produk yang kayak apa, nyambungnya kayak apa, baru dia bikin produk. Dakwah tuh nggak pernah kayak gitu kan. Dakwah tuh menebak dan mengira-ngira gitu loh. Kira-kira market ini seneng yang kayak apa gitu. Nggak kita tanya gitu. Ya kali-kali mereka cocok sama makan free, makan gratis, kali-kali mereka cocok sama pasar, mereka mungkin butuh olahraga, difasilitasi macam-macam. Nah ini perlu kita coba. Kayak saya pernah lihat di YouTube-nya Kang Randy itu bahwa makan-makan di masjid itu utama, taklim itu sampingan. Sebetulnya saya nggak masuk ke situ, cuma kalau saya tuh lebih pada kalau kita udah kasih makan perutnya, at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, kita bisa isi macam-macam gitu. Ini jok aja sih. Iya. Karena gitu. Ya, karena kalau misalnya apa gini loh. Dakwah ini kan masalah menyampaikan pesan ke hati. Kalau hati masih tertutup, maksudnya dia masih snob, maksudnya masih berjarak batinnya sama masjid, apaan sih orang masjid, bantu saya juga enggak, peduli sama saya juga enggak. Tapi coba kamu kasih makan, kamu coba care sama kehidupan mereka, kamu coba hadir dalam kehidupan mereka, kamu coba tepuk-tepuk, kamu coba ngobrol, hatinya kebuka. Itu kalau hati kebuka, you mau masukin kitab apa aja masuk. Jadi tahapannya dari situ. Iya dong. Nah kalau kita mau jujur pada dakwah Nabi kan berkasih sayang dulu loh. Sebelum kompleks menasehati macam-macam, Nabi itu berkasih sayang dengan umatnya. Disayangin dulu, dibuat nyaman dulu, udah makan belum, lapar enggak, siapa yang lapar. Coba lihat hadis-hadis Nabi di Madinah itu, dorong orang kasih makan saudaramu, jangan sampai tetanggamu lapar. Tidak beriman bagi seseorang yang kemudian tahu tetangganya lapar, dia tidur dalam keadaan kenyang. Tidak beriman, kata Nabi. Sepanjang malam. Dahsyat. Pendusta agama. Enggak ngurus anak yatim, enggak mendorong untuk ngajak ngasih makan fakir miskin. Pendusta agama. Enggak ngajak, bukan enggak ngasih makan. Enggak ngajak itu tahadu, ta'amil miskin. Pendusta agama. Keras. Islam ini agama sosial, bukan agama semedi gitu loh. Dia bukan agama kebatinan yang kamu bisa nikmatin sendiri, nggak peduli tetanggamu lapar, nggak bisa. Nah, jadi Islam ini agama komunitas, agama komunal, satu-satunya agama di muka bumi yang mewajibkan penganutnya laki-laki ngumpul 5 kali sehari di rumah ibadah. Anda cari agama apa yang mewajibkan laki-lakinya kumpul 5 kali sehari di tempat ibadah? No one. Nggak ada satupun agama yang kemudian, kecuali Islam yang kemudian menyuruh umat yang laki-laki kumpul di satu tempat selama 5 kali sehari. Jadi artinya apa? Ini agama komunitas, ini agama komunal, ini agama pertemuan, ini agama sosial. Gitu. Ini agama yang kamu nggak bisa soleh sendirian. Gitu.
Saya kira demikian. Karena tadi ada 5 menit lagi. Iya. Jadi saya Thank you. punya ini istilah-istilah yang takmir. Takmir Iya. kan hurufnya kan T A K M I R. Nah, saya bikin singkatan. Oh, gimana Pak? T itu takwa, Takwa. A itu amanah, Amanah. K-nya kaya, Ah. M-nya memberi, I-nya ikhlas, R-nya khawatir. Oh, khawatir. Khawatir balik Iya, modal ya. Insya Allah maju terus berkah. Ya, Insya Allah. mungkin penutup, monggo. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Jadi gini, pada akhirnya hari ini kita menemukan takmir masjid itu berpikirnya itu seperti building management, ngatur gedung, dan event organizer, ngatur event. Event sholat, event maulid, event IO. Isra Mi'raj, IO. Begitulah kapasitas berpikir kawan-kawan takmir hari ini. Ada di level building management, ngatur aset, lalu kemudian event organizer. Kita harus naik kelas berpikir. Langit kita terlalu tinggi, kita terbang terlalu rendah. Fungsi masjid ini tuh luar biasa. Anda bisa menghimpun dana miliaran, kita gelontorkan lagi. Kawan-kawan tuh bisa menyerap rumah-rumah yang gak kepake, bisa kemudian menghimpun mobil-mobil yang gak kepake, jadikan gokar lagi, bisa mengeksekusi. Masjidnya di sini, tanahnya di Pasuruan halal. Masjidnya di sini Anda punya lahan wakaf di Sidoarjo halal. Masjidnya di Semarang Anda punya lahan perkebunan atau lahan wisata misalnya di Gunung Kidul halal, boleh. Masjidnya di Semarang, gitu loh. Anda nggak bisa lakukan ini kalau Anda sendirian, sebagai personal. Ya. Menghimpun dana tanda petik, dana gratisan yang betul-betul nggak mengharapkan invest return balik, itu nggak ada. Hanya masjid yang bisa melakukan ini dengan operasi namanya operasi nazir kewakafan, operasi amil baitul mal, zakat, hanya masjid gitu. Nggak ada pilihan lain. Jadi langit kita terlalu tinggi, takmir harap berpikir naik kelas, jangan berpikir cuma sekedar IO dan building management gitu. Ubah aja namanya, jangan Dewan Kemakmuran ya. Dewan Event Organizer aja. Oke, terima kasih Kang Rendy. Thank you, makasih. Penutup, berangkat dari Bandung Masya menuju ke Allah. Jatisari. Masya Allah. Bersafari dakwah di berbagai penjuru tempat. Masya Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada Kang Rendy. Cakep. Semoga dalam keberkahan dan Amin. selalu sehat. Allahumma Amin. amin. Terima kasih. Amin. Sahabat Jami, demikian obrolan menarik dengan Kang Rendy Saputra. Saya Kang Jadi undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ikan kembung di Jatisari, terus kita sambung silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah Deddy Rokok. Salah Deddy Rokok.